Kawasan Jakarta Barat, khususnya Glodok, ini yang benar-benar kaya akan peninggalan sejarah atau kebudayaan Tionghoa ya. Seperti yang lagi kita kunjungi saat ini namanya Gedung Chandranaya. Itu dulunya adalah rumah atau tempat perkumpulan komunitas Tionghoa yang didirikan oleh seorang mayor. Ya, pemilik terakhir Gedung Chandranaya di Jalan Gajah Mada 188, Glodok, Jakarta Barat adalah Chow Kim An. Ia diangkat sebagai mayor di Sinise oleh pemerintah Belanda pada 1910. Ialah mayor Tionghoa terakhir di Batavia yang lengser pada 1945. Karena itu, Chandranaya juga kerap disebut sebagai rumah mayor oleh warga sekitarnya. Tiang-tiang kayu berukir menyangga atap gedung. Ukirannya penuh makna, berias motif sulur-suluran, buku, papan catur, hingga pedang. Menggambarkan sang pemilik sebagai orang yang terpelajar, terpandang, dan punya selera seni yang tinggi. Sejarah singkat gedung ini terpampang pada papan informasi berfigura yang ada di depan gedung. Di situ tertulis, tidak ada catatan pasti tentang tahun pendirian Chandranaya. Ada dugaan bahwa Chandranaya dibangun oleh Chow Tian-sek, kakek Chow Kim An, pada 1807 untuk menyambut kelahiran Chow Cheng Chuan. Atau rumah itu dibangun oleh Chow Cheng Chuan, ayah Chow Kim An pada 1867. Yang terang, gedung berusia lebih dari 150 tahun itu masih menampakkan wajah aslinya, masih menunjukkan selera tinggi pemiliknya di masa lalu. Bagian-bagian gedung itu juga masih asli, mulai kamar-kamar, ambang pintu yang diukir indah, sayap-sayap gedung yang kini berfungsi sebagai kafe, hingga kolam teratai yang kini berisi ikan-ikan cantik. Suara gemericik airnya menimbulkan ketenangan di tengah belantara beton Jakarta. Kecantikan bangunan asli Chandranaya membuatnya menjadi bangunan cagar budaya. Itu dituangkan dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta pada 1993. Karena itu, Chandranaya pun dilestarikan sebagai sebuah museum yang bisa dinikmati oleh turis hingga para pecinta sejarah dan budaya. Saat ini gedung ini udah tidak difungsikan sebagai apa-apa, cuma sebagai museum aja. Jadi orang-orang turis atau masyarakat setempat bebas datang kemari melihat koleksinya. Koleksinya macam-macam, ada pepatah-pepatah Tionghoa, ada koleksi buku-buku, kemudian tokoh-tokoh drama di Tionghoa, gitu, lucu-lucu, bagus-bagus, keren-keren, dan semuanya bisa disaksikan dalam rumah yang otentik, gitu, dalam bangunan yang otentik yang masih terjaga dari abad ke-19. Yuk kita lihat lagi. Sebagai sebuah museum, Chandranaya bisa menjadi tempat mempelajari berbagai hal tentang sejarah Jakarta, utamanya terkait warisan budaya Tionghoa. Aneka pepatah Tionghoa dipajang di dinding Chandranaya, membuat kunjungan di gedung indah itu menjadi semakin penuh arti. Di bekas ruang kerja Mayor Chow Kim An, kini dipajang berbagai topeng karakter cerita tradisional Tionghoa. Tim ekspedisi Jejak Naga Utara Jawa Harian Disway mengunjungi Gedung Chandranaya pada Minggu 15 Januari 2023. Ketika itu, di ruang tengah Chandranaya sedang dipajang beberapa poster tentang jejak kebudayaan warga Tionghoa di Jakarta. Potret gedung-gedung tua dan kawasan pecinan ditampilkan dalam satu foto yang elok.
Di situ ada sekelumit sejarah kawasan yang kini dikemas menjadi tempat wisata tersebut. Sebut saja Gerbang Pecinan Pancoran Glodok, tempat belanja serta kuliner petak 6 dan petak 9, Gereja Santa Maria de Fatima, kelenteng-kelenteng di Glodok, hingga Gedung Chandranaya itu sendiri. Semuanya mengundang untuk didatangi. Seluruhnya menunggu dikunjungi oleh para peziarah budaya yang merindukan kenangan budaya indah dari masa silam. Bagaimana jika kita tidak punya waktu untuk mengunjungi seluruh tempat apik itu? Jangan khawatir, ada QR Code yang bisa Anda pindai pada poster tersebut. Kode itu akan langsung mengantarkan Anda secara digital ke kawasan Pecinan Glodok yang selalu menimbulkan rasa kangen. Hari itu, kami meninggalkan Gedung Chandranaya dalam keheningannya yang diimpit belantaran beton Jakarta. Gedung tua itu mampu membuktikan diri sebagai peninggalan budaya yang bisa terus lestari. Senyampang masih ada tangan-tangan peduli yang membuatnya seperti abadi. Sampai bertemu pada episode penelusuran jejak naga utara Jawa selanjutnya.